Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Srati Mahmudah. Saya dari Prodi PGMI semester 4. Di sini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah media pembelajaran dengan materi klasifikasi sumber belajar, komponen sumber belajar, dan kriteria pemilihan sumber belajar. Untuk pembahasan yang pertama yaitu klasifikasi sumber belajar. Klasifikasi sumber belajar sendiri terdapat 6 kategori, yaitu yang pertama, sumber belajar berbasis manusia, yang kedua, sumber belajar berbasis cetakan, yang ketiga, sumber belajar berbasis visual, yang keempat, sumber belajar berbasis audiovisual, kelima, sumber belajar berbasis komputer, dan yang terakhir, perpustakaan sebagai sumber belajar. Pembahasan yang kedua yaitu komponen sumber belajar. Pada sumber belajar yang digunakan atau yang akan dipilih, terdapat komponen-komponen utama yang penting untuk mendukung bagaimana sumber belajar yang digunakan mampu diterapkan dengan baik dan sesuai dengan pembelajaran. Beberapa komponen penting yang terdapat dalam sumber belajar antara lain yaitu yang pertama, tujuan, misi, dan fungsi. Setiap sumber belajar memiliki tujuan, misi, hingga fungsi. Hal tersebut digunakan agar sumber belajar tersebut dapat diterapkan dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, pesan dan makna yang terkandung. Setiap sumber belajar juga memiliki pesan dan maksud masing-masing. Pesan dan makna tersebut tidak selalu terurai secara eksplisit atau gamblang. Terkadang diperlukan analisis baik oleh pengajar maupun peserta didik untuk memahami apa pesan dan makna dari sumber belajar yang digunakan. Pesan dan makna yang terkandung juga bukan selalu tentang materi dan aspek kognitif, namun juga mengandung pesan moral dan sosial. Yang terakhir yaitu tingkat kesulitan. Sumber belajar juga memiliki cara penggunaan dan tingkat kesulitan pemakaian yang berbeda-beda. Buku dan sumber cetak mungkin menjadi sumber paling mudah digunakan karena materi pembelajaran sudah terurai dengan jelas. Namun, sumber belajar yang lain mungkin lebih sulit dalam menggunakan, bahkan memerlukan bantuan media atau sumber belajar lain untuk menggunakannya. Komponen sumber belajar ini terkait juga dengan kemudahan dalam mencari dan menambahkan sumber belajar yang digunakan tersebut. Jadi, komponen-komponen utama yang penting dalam sumber belajar tersebut sangat perlu mendapat perhatian serius dari guru ataupun pengajar selaku penentu sumber belajar utama dalam pembelajaran. Mengetahui bagaimana komponen-komponen sumber belajar menyusun sumber belajar juga bermanfaat untuk pemilihan sumber belajar serta durasi pemakaian sumber belajar. Pembahasan yang ketiga yaitu kriteria pemilihan sumber belajar. Dalam pemilihan sumber belajar akan lebih baik jika guru menggunakan kriteria tertentu untuk memilih sumber belajar yang akan dipakai, agar sumber belajar yang dipilih tepat dan sesuai dengan tujuan pembelajaran serta efisien jika diterapkan dalam pembelajaran. Nah, kriteria pemilihan sumber belajar ada dua, yaitu kriteria secara umum dan kriteria secara khusus. Kriteria umum yang pertama yaitu ekonomis, berarti bahwa sumber belajar tidak harus mahal. Sumber belajar perlu disesuaikan dengan alokasi dana dan kebutuhan sumber belajar yang akan digunakan. Yang kedua yaitu praktis dan sederhana. Sumber belajar harus mudah digunakan, tidak membingungkan. Tidak memerlukan lagi tambahan pelayanan atau alat lain yang sulit didapatkan. Yang ketiga, mudah diperoleh. Artinya, sumber belajar mudah dicari dan didapatkan. Jika perlu, dapat memanfaatkan lingkungan sekitar yang tersedia, sehingga
peserta didik juga dapat dengan mudah memanfaatkan. Yang keempat, fleksibel atau kompatibel. Sumber belajar tidak harus mengikat pada satu tujuan atau materi pembelajaran tertentu. Akan lebih baik jika dapat digunakan untuk berbagai tujuan pembelajaran, bahkan juga keperluan yang lain. Yang selanjutnya yaitu kriteria khusus. Yang pertama, memotivasi. Maksudnya, sumber belajar dapat memotivasi peserta didik dalam belajar. Yang kedua yaitu mendukung kegiatan belajar. Maksudnya, sumber belajar yang dipilih sebaiknya mendukung kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan. Yang ketiga, untuk penelitian. Artinya, sumber belajar yang dipakai ataupun yang dipilih hendaknya dapat diobservasi, dianalisis, dicatat secara teliti. Yang selanjutnya yaitu untuk memecahkan masalah. Artinya, sumber belajar yang dipilih hendaknya dapat mengatasi problem belajar peserta didik yang dihadapi dalam kegiatan belajar mengajar. Dan yang terakhir, untuk presentasi. Artinya, sumber belajar yang dipilih hendaknya bisa berfungsi sebagai alat, metode, ataupun strategi penyampaian pesan. Jadi, dengan menerapkan kriteria tersebut, maka pemilihan sumber belajar dapat dilakukan lebih mudah karena ada batasan kriteria di mana sumber belajar yang tidak masuk dalam kriteria dapat langsung disisihkan. Sumber belajar yang terpilih juga menjadi tepat dan efektif digunakan untuk pembelajaran. Sekian pemaparan materi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.